Indonesia ini harus merdeka. Apa untungnya sebagai bangsa merdeka? Bagaimana cara bisa meyakinkan masyarakat bahwasanya merdeka itu adalah hak dan itu adalah masa depan bangsa Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya Indonesia. Ahoy, horas, majua-jua, enjua-jua, yahobu, oi dusana. Salam pehaba. Kulon nuwun. Monggo. Pemirsa, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam rubrik Mimbar Budaya, Mimbar TV, Koran Mimbar Umum. Apa kabarnya? Ya. Kita harapkan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pemirsa, beberapa hari lagi Indonesia akan menemukan hari bersejarah yang merupakan peletak landasan, ya, namanya landasan ideologi, begitu. Bahwasanya memang seluruh negara di dunia, di muka bumi ini memiliki ideologi, memiliki dasar hukum. Nah, untuk Indonesia, sebagaimana kita ketahui, ideologi kita adalah Pancasila. Persis tanggal 1 Juni tahun 1945, para bapak bangsa kita bermusyawarah dalam BPUPKI untuk menentukan arah bangsa Indonesia ini. Nah, pada tanggal 1 Juni itulah muncul kata Pancasila. Pancasila, berarti 5 sila atau 5 dasar. Yang pencetusnya adalah Insinyur Soekarno, yaitu Bung Karno. Nah, itu istilah kata Pancasila. Dan mulai beberapa tahun yang lalu, pemerintah membuat tanggal 1 Juni itu menjadi hari lahir Pancasila. Dan masyarakat Indonesia diberi kebebasan untuk merayakannya dengan membuat setiap tanggal 1 itu tanggal merah, gitu. Sebetulnya bukan hari libur, tapi bagaimana hari untuk merayakan hari lahir Pancasila. Nah, senyampang itu kita akan bicara tentang siapa pencetus nama Pancasila itu, yaitu Bung Karno. Nah, dalam rubrik budaya kali ini kita akan bicara dari Bung Karno dalam sisi lain. Ya, Bung Karno ternyata tidak hanya sebagai seorang politikus, tapi dia juga seorang budayawan, ya. Dia seorang seniman, sehingga orasinya itu sangat mengesankan bagi semua kalangan. Nah, dalam topik refleksi hari lahir Pancasila, Bung Karno dan puisi, kita menghadirkan narasumber yang mungkin sudah dikenal oleh masyarakat Medan, ya, oleh masyarakat Sumatera Utara. Nah, beliau adalah Insinyur Haji Ahyar Nasution, Magister Sains. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Nah, Bang Ahyar ini, pemirsa, terakhir menjabat sebagai Wali Kota Medan.
Wali Kota Medan, dan beliau ini seorang aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Jadi beliau ini adalah alumni GMNI. Nah, kalau sudah GMNI itu pasti sedekat dengan Bung Karno. Nah, makanya beliau kita undang secara khusus dalam acara kita. Nah, kemudian pemirsa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi juga mulai Januari tahun 2022 juga tengah memproyeksikan program profil pelajar Pancasila. Ini guna mungkin bagaimana merekatkan ideologi Pancasila di kalangan pelajar. Maka kita mengundang adik kita, pelajar, mewakili pelajar, ya, yang namanya adalah Felisa Meilasyani. Felisa Meilasyani. Nah, nanti Felisa akan bercerita tentang sejauh mana nanti penerapan pelajar Pancasila, gitu ya. Nah, untuk yang pertama mungkin Bang Ahyar, bagaimana Bang Ahyar melihat sosok Bung Karno sebagai bapak bangsa dan sebagai tokoh, sebagai politikus, sebagai budayawan. Silakan Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada keluarga besar Harian Mimbar Umum, baik cetak maupun online, dan terkhusus pada Pak Ngatirin ya, sebagai redaktur, dan Pak Suyadisan dan seluruh kru yang ada, serta adik anak lah ya, Felisa. Berbicara tentang Bung Karno, dia adalah sosok bangsawan, sosok negarawan yang punya cita-cita tinggi. Semenjak lahir oleh ibunda Idayu Nyoman Rai, disebut putra Sang Fajar karena memang beliau lahir ketika Gunung Kelut meletus di fajar hari di jam 6 pagi di kota Surabaya. Maka Idayu Nyoman Rai, ibu kandung beliau, yang berayahkan, Soekarno ini berayahkan Raden Sukemi, jadi sudah perpaduan dua suku, Jawa dan Bali, jadi keindonesiaan sudah muncul. Maka dikatakan putra Sang Fajar. Semenjak masih sekolah menengah, cita-cita ingin memerdekakan bangsa Indonesia sudah cukup tinggi. Beliau berguru pertama sekali kepada Haji Omar Said Cokro Aminoto dan menjadi menantu Haji Omar Said Cokro Aminoto yang kawin dengan anak Omar Said Cokro Aminoto, seorang tokoh syarikat Islam yang bernama Utari. Kemudian berkembang semangatnya, keilmuannya ketika beliau melanjutkan studi di Teknik First School atau ITB sekarang, di Teknik Sipil. Banyak beliau menciptakan studi-studi klub untuk mengembangkan pemikiran bagaimana masa depan bangsa Indonesia. Banyak kawan-kawannya dan metode-metode bagaimana memberi dan menyadarkan seluruh bangsa Indonesia yang sudah terjajah ratusan tahun, meningkatkan kepercayaan dirinya bahwasanya Indonesia ini harus merdeka. Apa untungnya sebagai bangsa merdeka? Dia godok itu semua. Bagaimana cara bisa meyakinkan masyarakat bahwasanya merdeka itu adalah hak dan itu adalah masa depan bangsa Indonesia. Dan merdeka harus bersama-sama. Tidak cukup Diponegoro saja yang merdeka, tidak cukup Sisingamangaraja saja yang merdeka, tidak cukup Patimura yang merdeka saja, tidak cukup Hasanuddin saja yang merdeka, tidak cukup Imam Bonjol yang merdeka. Kita harus merdeka bersama-sama sebagai bangsa Indonesia. Itu adalah cita-cita beliau. Maka untuk mengembangkan ini, untuk bisa masuk kepada masyarakat, maka dia selami bagaimana kultur dan budaya masyarakat. Ketika beliau dibuang ke ND, lahirlah inspirasi apa itu Pancasila. Inspirasi. Tapi kata Pancasila belum
belum tercetus, tapi ada sebuah mimpi bahwasanya Indonesia merdeka itu harus terwujud dan dilandasi oleh semangat kebersamaan. Itu ketika beliau dibuang di ND. Dalam masa pembuangan ini, beliau bergaul dan membangkitkan semangat masyarakat. Maka yang bisa masuk ke masyarakat itu adalah budaya masyarakat itu sendiri. Dia pelajari budaya, kemudian beliau punya bakat seni yang tinggi, akhirnya dia menjadi pemain sandiwara, atau tonil dulu namanya. Tonil, ya. Kemudian banyak menulis. Di ND, ketika beliau dibuang di ND, dia sangat produktif sekali menulis. Terutama bersurat dengan A. Hasan sebagai ketua Persis di Bandung saat itu, dan tokoh-tokoh yang lain banyak menuangkan pikiran-pikirannya sekian tahun beliau di ND. Kemudian ketika dibuang ke Bengkulu, dia jadi guru di perguruan Muhammadiyah di Bengkulu. Jadi memang aktivitas selama pembuangan itu diisi dengan kegiatan-kegiatan mendidik bangsa Indonesia, mendidik anak-anak supaya punya semangat dan cita-cita sebagai anak bangsa Indonesia yang akan merdeka pada masa yang akan datang. Sampailah akhirnya Jepang memfasilitasi terbentuknya BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang terdiri dari banyak tokoh-tokoh dari seluruh Indonesia, yang mana salah satunya Bung Karno yang diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Pada tanggal 29 dan 30, Mr. Muhammad Yamin dan Profesor Muhammad Supomo menyampaikan gagasan-gagasan tentang dasar negara. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 1 Juni, Bung Karno juga menyampaikan gagasan-gagasan tentang dasar negara. Pada tanggal 1 Juni ini, atas usul salah seorang ahli bahasa, yang mohon maaf saat ini saya agak lupa namanya, bahwasanya dasar negara itu disebut dengan Pancasila. Jadi Bung Karno menyampaikan ini atas usulan dari salah seorang ahli bahasa pada saat itu. Maka istilah Pancasila itu lahirlah pada tanggal 1 Juni. Kemudian dari tiga usulan dari Mr. Supomo, mohon maaf, Mr. Muhammad Yamin, Profesor Supomo, dan Bung Karno, kemudian dirumuskan, akhirnya lahirlah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni. Dan ini sudah disepakati bersama. Namun, pada tanggal 18 Agustus, Bung Karno dan seluruh bapak-bapak pendiri bangsa yang bergabung di dalam PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, bermusyawarah kembali, menyelaraskan, akhirnya disepakati rumusan 22 Juni itu dihilangkan 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sehingga penetapan hasil rumusan itu seperti Pancasila kita saat ini. Jadi itulah rangkaian Pancasila itu sendiri, proses lahirnya. Jadi Bung Karno seorang orator yang mampu membangkitkan semangat rakyat bangsa Indonesia dan mampu memberikan kepercayaan kepada semua warga apa itu manfaat sebagai bangsa yang merdeka. Dia masuk melalui pendekatan-pendekatan kultural, pendekatan budaya, pendekatan seni. Jadi beserta seluruh bapak-bapak bangsa yang lain, sehingga Indonesia bisa merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Sementara itu yang saya sampaikan. Ya. Dan memang butir-butir Pancasila itu tertera dalam Piagam Jakarta dan menjadi mukadimah
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 begitu. Tapi ada direvisi karena ada direvisi, ya? masukan dari kalau tidak salah saya Jenderal Maeda. Oh, Laksamana Maeda. Laksamana Maeda berdasarkan usulan dari Mr. Amaramis. Amaramis mewakili Indonesia bagian timur ya? bermohon supaya 7 kata itu dihilangkan. Oleh Laksamana Maeda disampaikan kepada Bung Hatta, disampaikan kepada Bung Hatta sama siapa lagi, mohon maaf saya lupa. Akhirnya disepakati tanpa perdebatan yang luar biasa, disepakatilah demi keutuhan bangsa. Kita merdeka harus dari Sabang sampai Merauke, harus bersama-sama, tidak ada merdeka dulu-duluan atau belakangan. Akhirnya disepakatilah kalau itu menjadi kendala kita bisa merdeka bersama-sama, maka dihilangkanlah 7 kata itu. Dan memang ada tokoh Islam juga di sana ya, Ya. ada Pak Wahid Hasyim ya. Dari 9 orang tersebut, 5 orang mewakili kelompok kebangsaan istilahnya, 4 orang mewakili Islam. Iya, betul. Jadi itu komposisi dan semuanya sepakat, baik kelompok kebangsaan maupun kelompok Islam yang dari 9 orang tersebut sepakat bulat untuk menghapus 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, Bang, bagaimana kira-kira pemikiran Bung Karno ketika melahirkan gagasan Pancasila itu? Kira-kira pemikirannya sampai sekarang ini kontekstual apa dengan zaman sekarang? Keadaan sekarang Indonesia kan sudah bagaimana sekarang kan terjadi huru-hara apa gitu kan, ancaman disintegrasi, bagaimana itu, Bang? Sampai saat ini dan akan datang namanya Pancasila karena itu lahir dari bumi Indonesia sendiri. Dia adalah anak kandung bumi Indonesia sendiri. Maka dia tetap kontekstual dan tetap operasional di bumi Indonesia ini. Karena dia lahir dari bumi Indonesia bukan dari bumi antah berantah. Berarti Pancasila ini memang sudah menjadi budaya ya, kultural masyarakat kultural Indonesia lah. Bagaimana membudayakan Pancasila itu. Ya? Jadi kalau kita merujuk kepada pidato Bung Karno 1 Juni, kenapa kita ini walaupun mungkin katanya berbeda, tetapi keyakinan beragama. Karena semenjak lahir orang Indonesia ini beragama, yakin kepada namanya causa prima. Causa prima itulah yang berkuasa, walaupun bentuknya dalam animisme, dinamisme. Jadi orang Indonesia ini pada dasarnya tidak ada yang ateis. Pada dasarnya orang Indonesia tidak ada yang ateis. Walaupun wujud keberagamaannya pada situ dalam bentuk animisme ataupun dinamisme. Jadi ekspresi-ekspresi itu yang digali. Dan ini menjadi dasar dan fondasi kita gitu. Nah, agamanya apa? Agamanya sesuai dengan keyakinannya. Jadi tidak ada pemaksaan agama apapun di bumi Indonesia ini. Bahkan kepercayaan itu tidak diakui sampai sekarang. Para penganut kepercayaan di Medan ini masih ada penganut Parmalim. Saya sudah 3 kali berkunjung ke pusat Parmalim di Laguboti di Huta Tinggi. Dan di kota Medan ini ada ya. Partukonnya. Ada di Jalan Air Bersih Ujung. Iya. Jadi ini agama-agama asli Indonesia. Di Kalimantan, Kaharingan, di Sunda Wiwitan. Banyak. Jadi inilah wujud-wujud bahwasanya kita ini bangsa yang beragama. Agamanya apa? Sesuai dengan keyakinannya. Jadi tidak ada pemaksaan satu agama kepada orang per orang di Indonesia. Itulah dasar negara Indonesia itu beragama. Itulah ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Baik, Bang. Sekarang kita kepada Pelisa, ya. Ini kan sudah mendengar tadi riwayat bagaimana sejarah Pancasila dilahirkan, ya kan? Nah, kira-kira Pelisa bagaimana menghayati Pancasila ini melalui mungkin sekarang yang disebut dengan pelajar Pancasila itu?
Gimana, Pak Elisa? Tentunya kalau berkaitan dengan Pancasila, profil pelajar Pancasila itu ada 6 kan Pak? Iya. Yang pertama itu bertakwa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Lalu yang kedua ada berkebinekaan global. Yang ketiga ada gotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang keenam kreatif. Yang pertama, seperti kata Bapak tadi, bahwa kita itu lahir dalam keadaan beragama. Jadi sudah pasti tiap masyarakat tuh beda-beda sesuai dengan keyakinannya. Walaupun berbeda, tetap harus menjalankannya sesuai dengan keyakinannya. Lalu yang kedua ada berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini sangat erat kaitannya dengan era seperti ini, yaitu media sosial. Kita boleh mempelajari budaya-budaya asing, tapi tetap mempertahankan jati diri budaya kita. Tetap harus mengambil dalam dua sisi, positif dan negatif. Kita ambil positifnya dan buang negatifnya. Lalu yang ketiga ada gotong royong. Kita harus bisa mempersatukan untuk mencapai tujuan bersama di lingkungan sekitar. Lalu mandiri. Kita kalau bisa ngerjakan sendiri, kenapa harus nunggu orang lain gitu Pak? Kemudian ada bernalar kritis. Seperti sekarang ini kan banyak hoax-hoax gitu kan beritanya. Jadi kita harus mampu menyaring informasi-informasi yang ada, baik dari media sosial maupun dari manapun itulah. Kita harus mampu menyaring, menggali sumber-sumbernya itu benar atau tidak. Dan yang terakhir ada kreatif. Sebagai anak bangsa, kita harus mampu memodifikasi budaya-budaya, memperkenalkannya ke orang luar dengan dikemas sebaik mungkin, sekreatif mungkin. Jadi yang 6 hal tadi itu yang jadi ciri khas pelajar Pancasila ini ya. Iya, Pak. Ini yang menjadi bentuk karakter ya. Bentuk karakter ya, bagaimana bisa melestarikan nilai-nilai luhur budaya Pancasila. Nah, sebagai bentuk konkretnya gitu. Mungkin Pelisa ada melakukan apa saja untuk melestarikan Pancasila itu? Misalnya apakah mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, produktifnya bagaimana? Saya pernah selama 11 bulan bersekolah menengah SMP 6 Medan. Saya sudah meraih 3 prestasi, yaitu yang pertama juara 3 baca puisi yang diadakan oleh HMI For Hati Medan tahun 2021. Yang kedua mendapat reward dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan sebagai siswa yang aktif dalam mengirimkan karya tulis. Dan yang baru-baru ini di tahun 2022 saya juara 2 baca puisi yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Medan. Oke. Nah, baik, Bang Ayah dan Pelisa, ya. Setelah kita bicara tentang Bung Karno dan tentang Pancasila, sekarang bagaimana kita bisa membaca karya-karya beliau, gitu, membaca puisi Bung Karno. Nah, ini dari Bang Ayar dulu, baca puisi. Aduh, suruh baca puisi. Ini politikus baca puisi, jangan kalah dengan Bung Karno, ya kan? Jadi ya, silakan. Saya sebenarnya teknokrat. Wah, teknokrat, engineering ya, yang kecemplung di partai politik. Sama kayak Bung Karno, insinyur ya kan? Jadi ya praktek-praktek politiking itu nggak bisa sebagai seorang insinyur, tidak bisa melakukan politiking. Betul, salah sih, jatuh. Ya, jadi saya adalah teknokrat yang berada di partai politik. Nah itu dia. Ini baca puisi jadinya? Ya. Aduh, ini baiklah. Saya mohon maaf kalau membacanya tidak baik, ekspresi tidak tepat, intonasinya tidak baik, karena saya nggak seperti Bang Suyadi. Saya tidak terbiasa membaca puisi.
Namun gitu saya coba. Bahasa buku. Kalau nggak bagus, boleh ketawa. Ya, boleh diketawain. Dan itu wajar, ya kan? Berpedomanlah pada cita-cita. Ya, kita hidup dalam dunia yang penuh ketakutan. Kehidupan manusia sekarang digerogoti dan dijadikan pahit getir oleh rasa ketakutan. Ketakutan akan hari depan. Ketakutan akan bom hidrogen. Ketakutan akan ideologi-ideologi. Mungkin rasa takut itu pada hakikatnya merupakan bahaya yang lebih besar daripada bahaya itu sendiri. Sebab rasa takutlah yang mendorong orang berbuat tolol, berbuat tanpa berpikir, berbuat hal yang membahayakan. Dalam permusyawaratan tuan-tuan, saya minta, jangan kiranya tuan-tuan terpengaruh oleh ketakutan itu. Sebab ketakutan adalah zat asam yang mencapkan perbuatan manusia menjadi pola yang aneh-aneh. Berpedomanlah pada harapan dan ketetapan hati. Berpedomanlah pada cita-cita. Berpedomanlah pada impian dan angan-angan. Terima kasih. Wah, mantap. Ini kali kedua nih saya melihat Bang Ahyar baca puisi. Yang pertama waktu musyawarah masyarakat kesenian Medan, baca puisi. Puisi saya yang dibaca beliau. Nah, ini yang kedua nih, puisi Bung Karno yang dibacakannya. Wah, mantap. Nah, berikutnya mungkin Felisa baca puisi apa nih? Sejarahlah yang akan membersihkan namaku. Oke, taruh. Kita pakai ilustrasi. Oke. Duduk santai di tepi muara. Indahnya pemandangan sungguh menyejukkan hati. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya membacakan puisi. Sejarahlah yang akan membersihkan namaku. Dengan setiap rambut di tubuhku, aku hanya memikirkan tanah airku. Dan tidak ada gunanya bagiku melepaskan beban dari dalam hatiku kepada setiap pemuda yang datang kemari. Aku telah mengorbankan untuk tanah ini. Tidak menjadi soal bagiku apakah orang mencapku kolaborator. Aku tidak perlu membuktikan kepadanya atau kepada dunia apa yang aku kerjakan. Halaman-halaman dari revolusi Indonesia akan ditulis dengan darah Soekarno. Sejarahlah yang akan membersihkan namaku. Dikutip dari buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, halaman 304. Sekian dari saya, terima kasih. Yes.
Ya, sambil ngobrol kita Bang, jangan lupa ini ada minuman Waduh, alhamdulillah rezeki teh. ini ya. Sambil ini ada salak apa tadi namanya Bang? Salak madu. Salak madu ini merupakan hasil bumi Indonesia. Nah, sambil begitu saya juga mau tidak mau kalah juga lah dengan Bang Ahyar ya kan, sama Pelisa. Pemirsa, saya akan membacakan juga goresan dari Bung Karno ini. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Wah, ini puisi Bung Karno ini. Ya, pemirsa, dimanapun Anda berada, kita telah berbincang-bincang tentang sejarah lahir Pancasila yang merupakan momentum perjuangan bangsa yang ternyata Pancasila lahir sebelum ada proklamasi kemerdekaan, sebelum Pekik Merdeka, begitu. Jadi mulai Mei, Juni itu para pendiri bangsa kita sudah bagaimana berpikir membentuk Indonesia. Berarti memang Indonesia
belum lahir, ya bagaimana mereka melahirkan Indonesia. Nah, salah satu sendi-sendi untuk mendirikan Indonesia itu adalah dasar negaranya. Nah, dasar negara apa? Nah, ternyata adalah Pancasila. Nah, tadi Bang Ahyar Nasution sudah menyampaikan riwayat tentang pelahiran nama Pancasila. Dan hal itu juga tidak terlepas dari peran Insinyur Soekarno yang kita sebut dengan Bung Karno. Nah, dari yang dibicarakan Bang Ahyar ini tadi, ternyata memang Bung Karno sejak dulu itu, selain dia politikus, memang pegiat literasi, Bang. Pegiat literasi, karena tadi yang Abang bilang, Bung Karno itu selalu menulis. Yes. Gitu. Menulis, sehingga karya-karyanya banyak. Begitu. Dan hal inilah yang mungkin yang harus diwarisi oleh generasi bangsa kita. Begitu. Nah, di antara tulisan-tulisan itu dikutip oleh beberapa tokoh dan disarikan menjadi buku Puisi-Puisi Revolusi Bung Karno yang dieditori dan disunting oleh Maman S. Teget. Dan buku ini terbit tahun 1998. Berarti ini pasca reformasi dan diberi pengantar oleh Hadjah Rahmawati Soekarno, almarhumah, begitu ya, almarhumah Hadjah Rahmawati Soekarno. Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri siaran ini, Bang, mungkin Abang menyampaikan sesuatu kepada pemirsa di hari yang bersejarah ini. Silakan, Bang. Terima kasih Bang Suyadi, Ananda Felisa. Pancasila merupakan filosofis Groundslah. Jadi dasar filosofi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan disepakati oleh semua golongan, kelompok, suku bangsa yang ada di Indonesia ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, menatap Indonesia ke depan, saya mengajak kita semua menyadari bahwasanya Pancasila ini, Negara Kesatuan Republik ini milik kita bersama. Jangan ada klaim bahwasanya dialah yang paling Pancasilais. Jangan ada menuduh bahwasanya kamu tidak Pancasilais. Jangan ada itu. Jangan. Sekali-sekali jangan ada dalam diri kita, dirimu, dan diri siapa saja bangsa Indonesia menganggap dirinya paling Pancasilais dan menganggap orang lain tidak Pancasilais. Inilah sesungguhnya yang memecah belah bangsa Indonesia. Bukan paham-paham lain. Mari kita jaga Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan tidak saling klaim, tidak saling benar sendiri. Bangsa ini dimerdekakan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Semua rakyat menyadari hal itu. Jangan ada pihak yang merasa paling benar di Republik ini. Jangan ada pihak yang merasa paling berjasa di Republik ini. Jangan ada pihak yang paling merasa paling Pancasilais. Kalau Anda bersikap Andalah yang paling Pancasilais dibanding yang lain, sesungguhnya Andalah yang memecah belah bangsa ini. Terima kasih. Ya. Memang sejak begitu lahir di bumi Indonesia, berarti lahirlah di negeri Pancasila, berarti dia adalah insan Pancasila. Terima kasih, Bang. Nah, berikutnya mungkin ada pesan-pesan untuk generasi Felisa kepada siswa, pesan-pesan silakan sampaikan. Kepada generasi milenial, generasi muda, penerus bangsa seperti saya ini, kita harus mampu menerapkan profil pelajar Pancasila di kehidupan sehari-hari. Jangan mudah terpengaruh dengan apapun itu yang berhal-hal negatif. Dan kita harus mampu memandang sesuatu dari dua sisi, yaitu positif dan negatifnya. Baik, sekian dari saya. Ya, terima kasih. Pemirsa, demikian perbincangan kita, ya. Bagaimana Pancasila itu menjadi sumber kebudayaan bagi masyarakat Indonesia. Pancasila itu menjadi lem perekat bangsa Indonesia. Untuk itu kita memang wajib berterima kasih kepada para pendiri bangsa, siapapun mereka adanya. Kita berdoa semoga para pendiri bangsa itu
diberikan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang layak, supaya semuanya masuk surga, termasuk kita semua juga masuk surga dengan mengamalkan ajaran Pancasila. Nah, barangkali ini dari saya selaku pembawa acara pada rubrik Mimbar Budaya kali ini, Suyadi-san mengucapkan terima kasih. Begitu juga kerabat kerja, penanggung jawab Pak Jalaluddin, pemimpin redaksi Pak Ngatirin, editor Siti Amelia, teknisi Zaim dan Rizky, mengucapkan terima kasih kepada pemirsa semua, kepada Bang Ayar, pada Dik Pedisa, kami ucapkan terima kasih memenuhi undangan kami. Kapan-kapan kita bisa bertemu lagi. Gilang sepatu Gilang si Rama-Rama ya. Salam seni budaya Indonesia. Horas, menjua-jua, enjua-jua. Ahoy, ya hobu, oi dusana, salam pehaba, kulonun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.